nabi-nabi sebelumnya punya umat yang kelak jadi nabi kan ada banyak tuh ya. Kayak Nabi Ibrahim punya murid, Lut kelak jadi nabi. Kemudian Nabi Daud punya murid dan sekaligus anak yaitu Sulaiman kelak jadi nabi. Nabi Yakub punya murid atau anak kelak jadi nabi yaitu Yusuf. Dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Muhammad, murid beliau, sahabat beliau, terutama yang awalun, itu kualitas mereka kualitas nabi loh. Terutama 10 sahabat yang dijamin surga itu semuanya kualitasnya tuh kualitas para anbiya. Ada Abu Bakar, bukan satu nabi tuh. Rasul pernah membandingkan Abu Bakar itu seperti Ibrahim. Dan julukannya juga sama, Siddiq. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu Siddiq. Sahabat yang Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Jadi kalau kita pengen tahu seperti Siddiq apa Abu Bakar, lihat aja kisah Ibrahim. Saking Siddiqnya Ibrahim, melakukan hal-hal apapun yang Allah perintahkan walaupun berat, dia lakuin sama beliau. Begitulah Abu Bakar, ada Ibrahim. Kadang Nabi Muhammad membandingkan Abu Bakar itu dengan Isa dari sisi lembutnya. Muncul lagi Umar. Umar itu seperti Musa dan Nuh, 2 nabi. Dalam riwayat yang lain, Umar itu ada seandainya ada nabi setelah saya, Umarlah orangnya, cuman tidak ada nabi setelah saya. Jadi kualitas pengikut Nabi Muhammad itu kualitas para anbiya. Muhajirin dan Ansor yang awalun was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Muhajirin dan Ansor terutama yang ikut dalam hijrah dan bai'ah Aqabah 1 dan 2, kurang lebih sekitar 1000 orang, itu semuanya kualitasnya kualitas para anbiya. Bukankah anbiya itu jumlahnya sekitar 124.000? Dan kurang lebih itulah jumlah sahabat senior 124.000, dan mereka semuanya kualitasnya seperti para anbiya. Dahsyat-dahsyat. Ada para nabi yang ahli ibadah. Ada para nabi yang punya kepekaan, farasah. Farasah itu bahasa Arab terus jadi bahasa Indonesia firasat. Farasah. Siapa nabi yang punya farasah? Gurunya Musa, Nabi Khidir. Di zaman sahabat ada juga sahabat yang punya farasah. Salah satu sahabat yang punya farasah itu adalah Utsman. Utsman itu firasatnya dahsyat. Sama kayak Khidir punya firasat, lagi jalan bareng Musa ngelihat anak kecil dipatahin lehernya. Dibunuh sama Nabi Khidir. Musa bertanya, "Kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak berdosa?" Kata Khidir, "Bukankah kamu berjanji tidak akan bertanya?" "Ya sudah, maafin saya." Lanjut. Sampai akhirnya dijelaskan kenapa saya membunuh anak itu. Karena anak itu nanti besarnya menjadi durhaka kepada orang tua. Lebih baik dia mati sekarang dalam keadaan belum durhaka daripada nanti dia menyusahkan orang tuanya. Cuman yang tahu itu cuma Nabi Khidir, Musa aja nggak tahu. Di antara sahabat ada yang tahu hal-hal yang seperti ini. Namanya Utsman bin Affan. Utsman lagi ngajar. Waktu itu Utsman sudah menjadi khalifah 3 setelah Abu Bakar dan Umar. Lagi ngajar kayak gini di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang murid, seorang laki-laki pengen belajar kepada Utsman. Pas dia di pintu masjid, gak sengaja dia ngelihat aurat seorang perempuan. Jilbabnya kesingkap angin sehingga kelihatan rambutnya. Sekilas rambut gak sengaja. Lihat rambut seorang cewek gak sengaja, ya udah dianggap itu bukan dosa. Namanya juga gak sengaja, cuman rambut, cuman sekilas, itu juga kesingkap angin. Masuk dia ke masjid, tapi nggak bilang astagfirullah, soalnya dia pikir itu nggak dosa. Begitu dia masuk ke dalam masjid, duduk di antara jamaah, tiba-tiba Utsman berkata, "Kenapa ada yang baru datang ke dalam majelis kita, sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Kenapa ada yang hadir dalam majelis kita, sedangkan di matanya ada bekas dosa?" Dia kaget, langsung dia berdiri lagi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah?" Maksudnya, gimana Anda tahu saya baru saja melihat dosa sementara tidak turun wahyu kepada Anda? Apa kata Utsman? "Ittaqu farasatal mu'min." Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang yang beriman yang udah ininya luar biasa, kepekaannya itu tinggi teman-teman. Sampai bisa tahu hal-hal yang kita tidak tahu. Itu Utsman bin Affan seperti Khidir. Atau bahkan banyak ulama yang mengatakan Khidirnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu Khidirnya sahabat.
yang tahu hal-hal yang spesial. Ada lagi yang mengatakan Khidirnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas dia bukan hanya tahu tafsir, tapi dia juga tahu takwil. Takwil ini susah loh. Takwil ini tidak dipelajari dengan ijazah Al-Azhar, LC, MA, doktor, itu nggak tahu takwil. Taunya tafsir, kan di kampus itu ada namanya jurusan tafsir ya. Tidak ada kampus jurusan takwil. Pernah dengar? Ada fakultas takwil. Paling-paling ada buku takwil mimpi ya, walaupun isinya bukan takwil, sebetulnya tafsir. Takwil itu bukan dipelajari dengan teori, takwil itu dipelajari dengan iman. Kekuatan iman, kepekaan batin membuat seorang bisa mentakwilkan sesuatu lebih daripada orang lain. Ini nih takwilnya Ibnu Abbas. Dan gak heran karena Ibnu Abbas dapat doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang halal dan haram, ajarkan dia takwil dalam agama. Takwil. Takwil itu kalau di zaman Nabi Muhammad itu kayak menerka atau menebak masa depan. Bukan meramal ya, karena kalau meramal bisa benar bisa salah. Ini menyampaikan berita masa depan apa yang akan terjadi. Itu Nabi Muhammad bisa. Sampai Nabi Muhammad SAW mengenal seorang sahabat, seorang tabi'in yang gak kenal dengan beliau, yang gak pernah bertemu dengan beliau, tapi Nabi Muhammad menyebut namanya. Namanya siapa? Uwais Al-Qarani. Jadi teman-teman, generasi sahabat itu kalau kita mau lihat dari sisi anak muda, mereka adalah generasi yang 90%-nya anak muda dan semuanya itu keren-keren. Kualitasnya apa? Kualitas para nabi.